Wacana kenaikan bahan bakar minyak dikabarkan akan menuai keputusan pada awal September 2022. Alasan pemerintah ingin menaikkan harga BBM subsidi secara garis besar adalah besarnya beban negara terhadap subsidi BBM yang ditopang oleh APBN. Menurut pemerintah, harga beli minyak dunia tak sebanding dengan harga jual BBM subsidi di SPBU Indonesia. Melihat hal tersebut, untuk mengurangi beban keuangan negara, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar. Namun, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan, tentu kebijakan ini malah semakin membebani masyarakat. Tentunya kenaikan BBM akan mempengaruhi harga komoditas lainnya, termasuk bahan pokok. Karena hal tersebut diakibatkan dengan meningkatnya biaya operasional. Artinya, masyarakat akan semakin diperhadapkan dengan situasi yang semakin sulit untuk akses terhadap bahan pokok. Pertanyaannya, tepatkah kenaikan BBM di tengah kondisi seperti sekarang ini? Pandemi telah mengoyak-oyak hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah hampir tidak terlihat hasilnya. Bagi masyarakat kelas bawah, justru ketimpangan ekonomi malah semakin berat dirasakan, yakni pasca Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan di tengah krisis pandemi. Di samping tak kunjung pulihnya ekonomi pasca pandemi, permasalahan selanjutnya ialah konflik global yang tak berkesudahan, perang Rusia dan Ukraina, yang efeknya mempengaruhi harga minyak dunia dan beberapa bahan pokok di tanah air melonjak naik. Belum lagi kenaikan PPN membuat kita semua bingung apa yang ada di pikiran pemerintah melihat kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini, malah memilih untuk menaikkan BBM yang dampaknya sudah terjelaskan di atas. Alih-alih ingin menaikkan harga BBM, kenapa pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap sasaran BBM bersubsidi? Karena selama ini penikmat BBM bersubsidi dinikmati oleh kalangan yang tidak diperuntukkan. Data dari Pertamina, sekitar 60% orang kaya lah yang menikmati BBM bersubsidi ini. Dari itu, hal yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah di tengah kondisi masyarakat sekarang ini adalah melakukan pembatasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tidak terjadi kebocoran yang selama ini dinikmati oleh industri berskala besar, mobil mewah, dan mobil plat merah. Dengan menutup kebocoran BBM, maka pemerintah bisa menghemat pengeluaran subsidi. Kami juga menyoroti beberapa produk kebijakan yang diberlakukan atau masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan seluruh kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, serta yang masih dalam tahap perencanaan RKUHP dan Sisdiknas yang dalam analisis kami sangat berpotensi memberenggus hak rakyat banyak. Untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap segala kebijakan tersebut dan melibatkan rakyat dalam setiap tahap pembahasannya. Juga tentunya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah berorientasi pada kerakyatan, bukan malah hanya berpihak kepada segelintir orang atau para pemilik modal. Karena sejatinya rakyatlah adalah pemegang hak tertinggi konstitusi.